بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Ta'ala memperingatkan kita di surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan teruslah antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berhenti-berhenti, Pak. Sampai kapan? Allah lanjutkan, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin, kematian menjemput kita. Ya, ini Pak. Jadi kita tidak boleh ada rasa lelah, tidak boleh merasa cukup beribadah kepada Allah, merasa amalnya sudah banyak. Namun Allah Ta'ala dengan tegas, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, teruslah antum beribadah kepada Allah sampai datang kepada kalian kematian. Jama'a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amalan kita hari ini dengan hari kemarin sama? Tidak ada perbedaan? Atau na'udzubillah, amalan kita hari kemarin lebih baik dari hari ini? Maka Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, man khairun nas, siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man zada umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian, yang orang itu usianya bertambah, bertambah pula amal kebaikannya. Inilah orang yang terbaik, jamaah. Wa ayu syarrun nas ya Rasulullah, dan siapakah manusia terburuk di antara kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia terburuk di antara kalian yang usianya bertambah, semakin tua semakin hari, semakin rambut bertambah putih, uban semakin banyak, keriput sudah mulai ada di muka dan tangan kita, wa sa'a amaluhu, namun amalnya semakin buruk. Na'udzubillah. Semoga kita menjadi orang yang terbaik, jamaah, yaitu dengan setiap hari bertambah usia, semakin baik pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita termotivasi, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla, semangat sholat berjamaah, semangat membaca Al-Quran. Kadang males, Pak, ya. Kadang males, ke masjid males, pengajian males, teman-teman pada ke HI makan-makan, ini ke masjid gak ada makanan, kan males nih, digoda sama teman-teman yang lain, ya, jalan-jalan dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian,
min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur semua kenikmatan-kenikmatan. Yakni al-maut, yaitu kematian, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kematian, ya, seorang salaful ummah beliau mengatakan ad-Daqaq, ya, namanya al-Imam ad-Daqaq, beliau berkata, man aktsara dzil maut akramahullahu bitsalatsah. Barang siapa seseorang banyak mengingat kematian, Allah berikan pada orang ini 3 hal. Yang pertama, jamaah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'jilut taubah. Orang yang banyak mengingat kematian, yang pertama Allah berikan kepada orang ini ta'jilut taubah. Orang ini segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, mungkin ada di antara kita, saudara kita, tetangga kita, teman kantor kita yang telah mendahului kita, Pak. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam atharnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab amal-amal antum. Bagaimana sholat kita? Masih bolong-bolongkah? Sempurnakan, Pak. Lebih sempurna lagi di masjid sholat 5 waktunya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Qabla an tuhasabu, sebelum Allah yang menghisab amalan kita. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, hisab. Jadi orang yang mengingat kematian, jamaah, yang pertama ta'jilut taubah. Ya, orang ini akan mudah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qanaatul qalbi. Orang ini menjadi orang yang hatinya itu qanaah. Mudah menerima apa yang menjadi rezeki dari Allah kepada kita. Ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Orang ini mempunyai sifat apa? Qanaah. Dan yang ketiga, nasyatul ibadah. Ini, Pak. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, nasyatul ibadah, membuat orang semakin semangat beribadah. Ya, Pak, ya. Kalau mulai males beribadah kepada Allah Azza wa Jal, datengin, Pak, pemakaman, Pak. Datengin apa? Pemakaman. Makam mana, Ustaz? Bukan wali-wali. Udah makam apa aja, Pak. Makam yang ada di sekitar kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika mendatangi makam memperingatkan para sahabat memegang debu. Rasulullah memegang debu, kemudian membaca surat Taha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, wahai sahabat, minha, dari tanah ini, khalaqnakum, Allah menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanah pula kalian akan dikembalikan. Iya enggak, Pak? Kita akan kembali menjadi tanah. Wa fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula, jamaah, kalian akan dikembalikan. Nah, ini jamaah. Ya. Jadi orang yang ingat kematian, jamaah, orang ini mendapatkan 3 hal dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ta'jilut taubah. Segera bertobat kepada Allah. Ya Allah, ibadah kita bagaimana nih? Tetangga udah meninggal, ada yang istrinya meninggal, enggak, Pak? Ada yang anaknya meninggal. Ini zikr, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang masih hidup. Yang kedua, qanaatul qalbi. Hati orang yang sering mengingat kematian itu qanaah. Artinya apa? Bersyukur atas semua yang Allah berikan. Yang ketiga, nasyatul ibadah, membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang lupa akan mengingat kematian,
Yang pertama Allah kasih kepada orang tersebut taswifut taubah. Ini yang ngeri, Pak. Menunda-nunda tobat. Hah? Orang yang jarang mengingat kematian, orang ini akan nunda-nunda tobat. Tobatnya kalau udah usia 40 deh. Kalau udah pensiun dah mau semangat ke masjid. Misalnya, Pak. Pertanyaannya, Pak. Kita tahu tidak kapan kita dijemput Allah, Pak? Ada yang tahu di antara kita kapan Allah akan menjemput kita? Wallahi, tempat dan waktunya rahasia Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi semenit yang akan datang, nggak tahu. 1 jam yang akan datang setelah ta'lim, nggak ada yang tahu. Apakah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini atau tidak? Jadi orang yang lupa mengingat kematian, dia akan taswifut taubah, menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang ini tidak akan tahu dan tidak akan pernah tahu akan dijemput oleh Allah kapan dan di mana. Wa ma tadri nafsum madza min bi ayyi ardin tamut. Dan Allah lanjutkan di Luqman ayat 34, setiap jiwa pun tidak akan pernah tahu, Pak, di mana, di tanah mana ya, orang ini akan menemui kematiannya. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat orang yang tidak mau mengingat kematian, yang kedua, tarkur ridho. Orang ini susah untuk ridho ya, akan apa yang menjadi ketetapan Allah kepadanya, pada hartanya, pada anaknya, pada dirinya. Dan orang ini sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mengeluh kepada Allah itu ibadah, Pak. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam di surat Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku hanya mengadu kepada Allah. Huzi, baik kesedihanku, ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman ini, Pak, mengeluhnya kepada Allah, bukan di sosial media, di profil, macet, hujan, capek gitu kan, proyek sepi. Ini jangan dikeluhkan di hadapan manusia, Pak. Tapi kalau antum mengeluhnya kepada Allah, terhitung ibadah. Tapi kalau antum mengeluhnya kepada manusia, ya, itu bukanlah ibadah. Bahkan termasuk akhlak madmumah, bahkan termasuk sifat yang buruk. Yaitu apa? Mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluhlah kepada Allah di malam hari, jemaah. Ini jemaah. Yang ketiga, at-takasul fil ibadah. Orang yang jarang mengingat kematian itu males banget beribadah, Pak. Males banget. Pengajian pun masih ngobrol terus, misalnya. Bukan dengerin, tapi ngobrol. Sayang, jemaah. Ngaji ini gak lama, 30 menit, 45 menit. Namun masih tersibukkan dengan hal lain, jemaah. Konsentrasi ya, untuk menuntut ilmu, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen masuk surga dengan cepat enggak, Pak? Pengen masuk surganya macet atau cepat? Jalan tercepat masuk surga itu lewat ta'lim, pengajian. Nabi SAW bersabda dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang niat dari atas ke bawah ini nuntut ilmu, niatnya benar-benar nuntut ilmu, Pak. Bukan ngademlah di masjid, ini nggak dapat. Mau bisnis di masjid, nggak dapat. Nyantai ngabisin waktu di masjid, nggak dapat, Pak. Tapi benar-benar niat dia
turun ke masjid ini untuk thalabul ilm. Niat dari kursinya turun ke sini benar-benar niat. Bukan untuk santai-santai, ngabisin waktu untuk tidur, yang tidur bangun. Nah, misalnya orang yang benar-benar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, bangunkan Pak yang tidur. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan, cepatkan orang tersebut jalan menuju surga, Pak. Kalau ke Bandung, biar cepat lewat Cikampek, Cipularang, Pak. Set, sampai. Coba lewat Bekasi dulu, kemudian Cikarang. Kira-kira berapa hari, Pak? Macet dulu. Orang yang menuntut ilmu itu seperti dapat jalan tol, Pak. Makanya konsentrasi jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Rasulullah," dua pertanyaan. "Man afdalun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia di antara kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ahsanukum khuluqan." Orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya, Pak. Akhlak jemaah. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, man akyasun nas?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas di antara kami ya Rasulullah? Yang paling cerdas, Pak. Di antara kita itu siapa, Pak? Maka Nabi SAW menjawab, "Aktsarukum lil mauti dzikrah." Orang yang paling cerdas di antara kita, Pak, bukan yang pintar main golf, bukan. Bukan yang pintar main tenis meja nggak pernah kalah, bukan. Bukan yang paling pintar ini itu, Pak, bukan. Namun Nabi SAW bersabda, "Aktsarukum lil mauti dzikra." Orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, Pak. Dengan kita mengingat kematian, wallahi kita nggak akan mempergunakan waktu untuk sia-sia, Pak. Pertanyaannya, Pak, umur kita ini terus berjalan atau ada masa berhentinya, Pak? Umur ini dipakai atau nggak dipakai terus habis tidak, Pak? Habis. Makanya orang yang paling pintar di antara kita paling banyak ingat kematian. Dengan mengingat kematian dia tahu, ya Allah, masa di dunia ana mungkin 40 tahun. Sekarang udah 37 nih. Usia 3 tahun lagi dipakai atau nggak dipakai tetap habis. Mau dipakai ibadah habis, nggak dipakai ibadah habis. Yang lebih konyol jemaah, umur itu adalah yang paling mahal di dunia, Pak. Bahkan seorang syair mengatakan, "Lau kanal muluka," kalaulah para raja-raja dunia, "lahu athwarun li syira'il umri lashtarauha." Kalaulah para raja-raja di dunia ini dengan semua harta yang dia miliki bisa membeli usia, lashtarauha, pasti akan ditukar dengan umur, Pak. Iya, Pak. Namun pertanyaannya, Pak, umur bisa dibeli tidak, Pak? Tidak. Bisa kembali tidak, Pak? Tidak. Namun yang lebih konyol kita nih. Ente ngapain ente di situ? Ngabisin waktu. Ente ngabisinnya apa? Ngegame. Subhanallah. Usia itu paling mahal, Pak. Ini dihabiskan untuk ngegame. Yang mohon maaf nih, yang driver tuh kalau nggak ada tarikan ngegame. Padahal umur itu paling berharga melebihi harta, Pak. Berani nggak Bapak misalnya punya duit banyak dihambur-hamburin? Wah, sayang ini. Tapi usia dihambur-hamburin, nggak sadar, Pak. Dihambur-hamburin.
Daripada waktu nganggur mending jalan-jalan. Subhanallah. Jalan-jalan waktunya berkurang, Pak. Gak bisa kembali, Pak. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah para raja dunia ini mempunyai semua hartanya untuk membeli waktu, pasti mereka menjual hartanya untuk waktu, Pak. Saking berharganya waktu. Makanya orang yang paling cerdas di antara kita itu orang yang memanfaatkan waktunya dengan terbaik. Sebaik-baiknya. Setiap detiknya, menitnya, jamnya, hari, bulan, waktu itu sangat berharga, Pak. Jangan sampai untuk yang sia-sia. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis arba'in, min husni islamil mar'i ma tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kehebatan keislaman seorang mukmin, tarkuhu ma la ya'nihi, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dunianya, akhiratnya, Pak. Coba berapa lama kita nonton YouTube daripada buka Quran, Pak? Berapa lama kita nonton mainin HP daripada ta'lim, Pak? Wallahi waktu kita tersita oleh handphone. Itulah hal yang termahal yang kita sia-siakan dan yang akan pertama dihisab oleh Allah. Setelah salat kita 4 pertanyaan, Pak. La yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu 'an arba'. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang tidak bisa melewati hisab sampai ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Dan yang nomor 1, an umrihi fima afnah, tentang umur yang Allah berikan. Untuk apa, Pak? Untuk apa umur yang Allah berikan, Pak? Untuk apa kira-kira itu, Pak? Setiap detik, menit, jam itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang gratis, Pak. Semuanya itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita itu mempunyai catatan amal. Kitabun marqum di suratil Mutaffifin. Catatan yang berok nomor-nomor, detiknya, menitnya, jamnya, suaranya, ada semua, Pak. Lebih canggih dari CCTV, Pak. Dari semenjak antum baligh sampai maut menjemput, itu semua akan disetel di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita itu membuat cerita yang indah, Pak, di dunia ini. Isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita perbuat di dunia ini akan disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh semua makhluk Allah, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Kalau para tahanan, penjahat, oleh KPK dan lain sebagainya, CCTV hanya kontrol tertentu, Pak. Disaksikan. Cuman satu pengadilan. Kalau kita nanti disaksikan oleh Allah Rabbul Izzah, pemilik langit dan bumi. Ketika antum mau bermaksiat, ingat nanti antum itu, perbuatan antum bakal disaksikan oleh Allah dan semua makhluk Allah. Berani nggak kita bermaksiat, Pak? Berani tidak kita menggunakan waktu untuk bermaksiat kepada Allah, Pak? Semuanya akan diputar kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dalam satu kondisi, Pak. Kondisi tidur itu nggak dicatat oleh Allah. Antum tidur, mau nonjok temen, mau nginjak temen, itu nggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. CCTV dimatiin. Tapi kalau antum bangun, hidup lagi tuh CCTV. Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya itu akan disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan oleh Pak Hakim aja, Pak. Hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum menit sekian, detik sekian, jam sekian, ada suaranya, ada gerak-gerik antum, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap untuk waktu itu, Pak? Siap belum amalan ibadah kita dilihat oleh Allah, Pak, nanti, Pak? Makanya jangan sekali-kali kita pergunakan waktu kita untuk hal sia-sia, apalagi bermaksiat.
Coba Pak, kita bermaksiat, ketahuan istri kita, malu tidak Pak? Ketahuan anak kita, malu nggak Pak? Malu nggak Pak? Jawab dong, kita bermaksiat, sembunyi-sembunyi nih. Tiba-tiba dibongkar HP-nya sama istri, anak, ketemu. Malu nggak Pak? Malu nggak Pak? Bagaimana kalau yang membongkar Allah Subhanahu wa ta'ala dan disaksikan oleh semua manusia Pak? Ini Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang beramal kebaikan walaupun sebiji, sebesar semut, dzarrah itu semut hitam kecil, yarah, dia akan lihat. Allah pun lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga orang yang berbuat maksiat walaupun sebesar semut hitam kecil, syarran berupa keburukan, yarah, dia akan lihat hasilnya di akhirat dan disaksikan oleh semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang paling pintar di antara kita adalah yang paling banyak ingat kematian. Dia mau malas sholat, ya Allah, bagaimana kalau mati belum sholat? Malas baca Quran, ya Allah, ini main HP udah berapa jam ini? Itu pun nanti akan jadi TV di hadapan Allah. Film Pak, main game, main ini, subhanallah. Dan yang pertama dihisab oleh Allah, salah satunya adalah usianya Pak. Fima afnah, dihabiskan untuk apa Pak? Akhir zaman fitnah semakin banyak Pak. Handphone antum bisa buat positif, buat negatif. Bisa jadi surga, bisa neraka. Jadi surga neraka itu ada di tangan, bahkan di saku. Bahkan di gembol di sini. Bahkan di sini 2. Di tangan lagi banyak. Subhanallah. Bisa jadi naruka au jannatuka. Antum tinggal pilih, ini surga atau neraka. Bisa dengar talim, bisa. Dengar dangdut koplo, bisa. Ya Pak. Bisa dengar kajian, baca Quran, murotal, surga Pak. Bisa ngelihat yang nggak benar, neraka Pak. Semua di tangan, ada semua. Ini berat banget Pak, umat akhir zaman. Dosanya banyak, nginget matinya jarang. Orang dulu dosanya dikit, ngelihat kematian udah ngeri Pak. Sekarang orang ngelihat kematian udah nggak takut lagi Pak. Bahkan penggali kubur aja nggak sholat tuh ada. Udah tiap hari ada orang mati, dimasukin nama dia, dikafanin nama dia, nggak sholat ada juga. Ada yang pemandi mayat di jenazah tuh nyiram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, nggak ada takut-takutnya. Subhanallah. Kalau orang beriman Pak, ya Allah, dengar orang mati udah nggak bisa tidur Pak. Ya bagaimana kalau anak? Ini cuma milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita lagi semangat beribadah kepada Allah, Rasul menganjurkan kita, an Buraidah radhiyallahu an, sekali lagi perbanyak ziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur di zaman dulu ngalah berkah ke orang yang mati, ya. Menyembah orang yang mati, minta doa ke orang yang mati. Orang yang mati, la yamut wala yahya, nggak bisa ngapa-ngapain, antum minta doa ke dia. Subhanallah. Harusnya yang hidup yang mendoakan yang mati. Fazuruha. Maka sekarang ziarahilah. Dan ziarah kubur itu mempunyai 3 dalam hadis ini. Yang pertama, tarqiqul qalbi, membuat hati menjadi lembut. Banyak nangis. Ya Allah, kalau udah jadi kayak gini, berkalang tanah, apalagi yang mau kita cari Pak? Nggak ada manfaatnya dunia yang kita tumpuk-tumpuk Pak. Harta yang berjubel di rumah, mobil yang sampai menuin garasi, wallahi nggak ada manfaat. Rumah yang mewah, wallahi la yanfa'. Istri yang cantik, kita mati nikah lagi Pak. Ya. Rumah yang kita kredit 15 tahun, kita mati, dijual sama anak istri. Capek di dunia, menyesal di akhirat. Jangan kebalik Pak. Yang kedua, tadma'ul uyun. Ziarah kubur itu membuat mata yang jarang nangis jadi nangis Pak.
Karena ada hadis sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, ainani la tamassuhun nar. Ada dua mata yang tidak akan melihat api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang bisa menangis takut kepada Allah. Antum zikir nggak nangis-nangis, Pak? Aduh, susah bener, saking banyaknya maksiat. Dengar taklim udah sedih nggak nangis-nangis, malah ketawa ke TV. Baca Al-Quran nggak nangis-nangis. Kunci terakhir, Pak, ziarah kubur. Datengin makam bapak ibu kita. Datengin makam engkong, kakek nenek kita, atau mungkin istri kita, atau mungkin anak kita, atau kerabat kita yang telah meninggal, jemaah. Datengin. Tarkikul qalbi, yang sebelumnya hatinya keras, berat ke masjid, ya, hatinya jadi lunak, lembut. Yang kedua, tadma'ul uyun, membuat mata yang dulu nangis, nangisnya karena apa, Pak? Duit hilang, motor dicuri, nah nangis. Nggak sholat, nggak nangis. Nggak ke masjid, nggak nangis. Dengan ziarah kubur, tadma'ul uyun, membuat mata yang belum pernah nangis jadi nangis, Pak. Ini, Pak. Kemudian menyaksikan jenazah, jamaah. Kalau ada orang meninggal, datengin. Kenapa, jamaah? Tadma'ul uyun, itu membuat hati yang kering menjadi lembut, yang kasar. Mata yang sebelumnya ahli maksiat, orang nggak bisa nangis itu matanya ahli maksiat, Pak. Orang yang ahli maksiat dengan matanya nggak bisa nangis, Pak. Nangisnya kenapa, Pak? Nonton YouTube kelamaan brebes, Pak. Ini mata nangis, kenapa? Ini nonton YouTube sampai 2 jam, subhanallah. Ini jemaah, banyak ziarah kubur, jemaah. Oleh sebab itu dianjurkan mendatangi apa? Jenazah oleh Nabi SAW. Man syahida janazatan falahu qiratan, wa man syahida janazatan hatta tudfan falahu qiratan. Wahai kaum muslimin, perbanyak mengunjungi temanmu yang telah meninggal. Man syahida janazatan, barang siapa yang mendatangi jenazah kemudian dia mensolatinya, falahu qiratun, dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahida janazatan hatta tudfana falahu qiratan, yang menyaksikan jenazah sampai dikubur dia mendapatkan 2 qirat. Maka sahabat bertanya, wa mal qirat ya Rasulullah? Apa itu 1 qirat? Apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Maka Rasul bersabda, azgharuhuma mithla jabali Uhudin. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, itu paling kecil. Rasul menganjurkan ini agar kaum muslimin ini banyak datang ke kuburan. Temennya yang meninggal antum sholatin, kalau bisa sampai ke pemakaman. Agar apa semuanya itu, Pak? Tarkikul qalbi, membuat hati yang sebelumnya berat untuk ngaji jadi ngaji. Mata yang gak pernah nangis menjadi bisa nangis. Dan keutamaan ziarah kubur yang ketiga, tudzakirukumul akhirah. Dengan ziarah kubur membuat antum semakin ingat akan rumah terakhir, yaitu akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, sudah habis ya waktunya jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jamaah agar hati kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita hati-hati menggunakan waktu, setiap menit, detik itu sangat berharga. Kuncinya 1, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak mengingat kematian. Dan seorang tabi'in, Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kafa bil mauti wa'idun, cukup dengan kematian salah seorang dari kalian, wa'idun, menjadi peringatan paling keras dari Allah kepada kita. Ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, walikulli ummatin ajal, kita itu di dunia mempunyai batas tertentu. La yastakhiruna sa'ah, ajal itu tidak bisa diakhirkan walau sedetik. Wala yastaqdimun, dan ajal ini tidak bisa didahulukan walau sedetik pun. Pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan waktu adalah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya baru harta, baru jabatan, anak istri dan sebagainya. Namun yang pertama dihisap oleh Allah Azza wa Jalla setelah sholat adalah waktu kita. Untuk apa kita pergunakan. Dan diingat, di akhirat kitabun marqum, ada catatan yang ada nomor detik, tanggal dan harinya. Jangan sampai tanggal itu, waktu itu, catatan itu isinya maksiat. Karena semuanya akan ditampakkan di hadapan Allah dan ditampakkan kepada seluruh manusia yang manusia menjadi saksi atas perbuatan kita. Baik perbuatan baik ataupun keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita jamaah. Dan perbanyak doa sebelum salam jamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca bareng-bareng. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah aku ya Allah, hisaban yasira, dengan hisab yang seringan-ringannya ya Allah. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wa mal hisabul yasir, apa yang dimaksud dengan hisab yasir ya Allah ya Rasul? Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha yatajawaz, sesungguhnya Allah melewati amal catatan kita yang buruk, itu masuk hisab yasir. Kemudian Rasul bersabda, faman nukisha yawma idin faqad halak, barang siapa yang ditanya tentang dosanya pada catatan itu, faqad halak, orang ini langsung binasa. Makanya hisab yasir itu kita melakukan dosa, kemudian Allah lewati, Pak. Kalau sampai Allah tanya, wallahi halak, orang ini pasti dalam kebinasaan. Dan perbanyak doa ini sebelum salam, Pak. Innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma hasibni hisaban yasira. Atau dalam sujud kita setelah subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang seringan-ringannya, karena dosa kita begitu banyak jemaah. Maksiat kita begitu banyak. Kalau bukan karena ampunan Allah, kasih sayang Allah, mungkin kita nggak ada yang bisa selamat di yaumil hisab. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membuat kita tidak bisa menggunakan waktu kecuali untuk beribadah dan bermanfaat untuk akhirat kita, karena waktu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.